Perkenalkan, nama saya Vian. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penanganan Excel di Google Drive. Oke, langsung yang pertama yaitu kita buat folder terlebih dahulu. Caranya kita klik kanan, masuk ke new folder. Kita ketik foldernya, misal saya ingin mengisi ACC, oke. Kita create. Setelah itu kita buka foldernya. Setelah itu kita di sini kita klik kanan, kita pilih upload file. Nah, di sini kita pilih file yang mau kita upload di Google Drive tersebut. Sebenarnya saya mengimport akta standar ini ya. Kita klik open. Kita tunggu uploadnya sampai selesai. Sudah selesai. Setelah itu kita ke bagian importnya, kita klik kanan. Kita open with Google Sheet. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Oke, setelah selesai kita atur terlebih dahulu waktu dan lokasinya. Caranya kita masuk ke bagian file. Kita pilih spreadsheet setting. Nah, setelah itu kita ubah lokasinya itu menjadi Indonesia. Selanjutnya untuk time zone-nya kita ubah menjadi Jakarta. Nah, itu setelah selesai kita save settings. Oke, kita tunggu prosesnya lagi. Setelah itu kita langsung mengisi data dari ini. Kita langsung ke bagian nomor kontrak atau nomor perjanjian kerjasama. Kita isi seperti ini. Nah, selanjutnya kita isi ke nama pemberi fidusianya. Kita isi seperti ini. Selanjutnya ke bagian cabang atau banknya kita isi ya seperti ini. Selanjutnya di bagian regional kita isi seperti ini. Langsung ke bagian nomornya kita isi seperti ini. Dan tanggalnya kita isi juga. Selanjutnya ke bagian jam menghadapnya kita isi seperti ini. Selanjutnya kita isi ke bagian biaya akta atau biaya per akta ke notarisnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya kita isi ke bagian biaya PNBP atau biaya ke AHU-nya. Seperti ini. Untuk biaya pajaknya kita isi 0 aja karena tidak ada ya. Selanjutnya kita ke bagian pemberi panggilan. Karena di sini lagi kita tulis Tuhan aja. Oke, selanjutnya ke bagian pemberi nama seperti nama pemberi fidusianya ya. Selanjutnya ke bagian pemberi pekerjaan. Apabila terjadi seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita isi datanya di bagian list, di bagian pojok kiri bawah. Oke. Setelah itu kita isi di bagian pekerjaan. Misalnya saya isi seperti ini. Setelah selesai kita kembali ke fidusianya, kita tinggal buka itu. Maka otomatis yang kita ketik tadi akan muncul di sini. Oke.
Setelah itu ke bagian pemberi tempat lainnya sama seperti pemberi pekerjaan, kita isi di bagian list. Kita isi di bagian kabupaten kota. Misalnya saya isi seperti ini. Oke, sudah muncul. Setelah itu kita ke bagian pemberi tempat lahir, pemberi tanggal lahir. Setelah diisi kita ke bagian pemberi alamatnya atau alamat tempat tinggal si pemberi fidusianya. Setelah itu kita isi di bagian pemberi RT sama RW-nya. Contoh seperti ini. Oke, selanjutnya kita isi di bagian pemberi desa atau kelurahan, contoh seperti ini. Selanjutnya kita isi di bagian pemberi kecamatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pemberi kap kota nama. Datanya sama seperti yang di pemberi tempat lahir, yaitu di bagian kap atau kota. Oke, kita cek. Karena yang saya pilih di sini sudah ada, maka kita langsung saja kita klik. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian pemberi provinsi atau nama. Di sini kita isinya sama ya, seperti yang di samping, yaitu kita masuk ke bagian list. Kita masuk ke bagian provinsi, kita isi di sini. Setelah selesai kita kembali lagi ke fidusianya. Kita cek. Setelah itu kita masuk ke bagian pemberi kode posnya. Kita isi seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian pemberi identitas atau identitas dari si pemberi fidusianya. Contoh seperti ini. Selanjutnya kita isi di bagian pemberi NIK NPWP atau nomor identitas dari si pemberi fidusianya. Kita isi contoh seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian pemberi nomor HP atau nomor telepon si pemberi fidusianya. Kita isi contoh seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian pemberi nama debitur. Di sini isinya sama seperti nama pemberi fidusianya. Selanjutnya kita isi ke bagian fidusia atas nama. Karena ini setelah pemberi fidusia, maka kita pilih yang an pemberi fidusia. Kita isi ke bagian pemberi jenis kelamin si pemberi fidusianya. Contoh seperti ini. Setelah itu kita isi ke bagian pemberi status kawinnya dari si pemberi fidusianya. Apabila dia sudah menikah, maka kita isi yang sudah menikah atau yang menikah saja. Oke, kita masuk ke bagian pemberi tipe. Kita isi seperti ini. Lalu di bagian pemberi subtipe kita isi 0 saja.
Oh ya, di bagian keterangannya ini sudah terdapat dengan sangat jelas ya. Kalau 0 itu apa, kalau 2 itu apa, kalau 1 itu apa. Oke. Selanjutnya kita isi ke bagian pemberi sub tipe yang nomor 2. Kita isi seperti ini. Karena dia lagi, maka kita isi yang nomor 1. Selanjutnya ke bagian pemberi jenis sub penggunaan sub 1, kita isi 0 saja. Kita masuk ke bagian setuju oleh. Kita pilih seperti ini saja. Selanjutnya kita isi di bagian setuju identitasnya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian objek kategori. Kita isi seperti ini saja. Karena ini adalah perserialan nomor, maka kita isi nomor 1. Selanjutnya ke bagian objek subkategori 2 ya. Di sini saya tidak di-set ya, atau saya pilih 0. Setelah itu ke bagian objek merek atau merek dari si kendaraannya. Oke, karena ini adalah mobil, maka kita pilih seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian objek tipe dari kendaraan atau tipe dari kendaraannya. Kita isi contoh seperti ini. Selanjutnya kita isi di bagian objek nomor rangka. Kita isi contoh seperti ini. Oke, seperti ini kita masuk ke bagian objek nomor mesinnya. Kita isi contoh seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian objek tahun dibuat atau tahun dibuat dari si kendaraannya. Kita isi saja contoh seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian objek warnanya. Nah, di sini sama seperti yang pemberi tempat lahir ya tadi ya. Kita isi di bagian list apabila belum tersedia. Karena yang saya pilih adalah hitam metalik dan sudah ada di sini, maka kita langsung saja pilih. Kita pilih di sini. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian objek PPKB atas nama. Kita isi saja contoh seperti ini. Setelah itu kita isi ke bagian objek bukti dikeluarkan atau nama dealernya. Kita isi saja contoh seperti ini. Oke, selanjutnya kita isi ke bagian objek nilai atau harga dari kendaraannya. Kita isi saja contoh seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian janji jenis atau jenis perjanjiannya. Kita isi saja contoh seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian janji nilai utang atau nilai hutang pokok. Kita isi saja contoh seperti ini.
Oke, selanjutnya kita isi ke bagian janji, tanggal, jangka, waktu atau tanggal awal perjanjiannya. Kita isi saja contoh seperti ini. Selanjutnya di bagian janji, tanggal, jangka, waktu akhirnya kita isi saja contoh seperti ini. Oke, selanjutnya ke bagian janji, jangka, bulannya kita isi dalam hitungan bulan. Setelah itu kita masuk ke bagian janji, tanggal, surat kuasanya atau tanggal perjanjian surat kuasanya. Oke, kita isi saja contoh seperti ini. Setelah itu kita masuk ke bagian janji, tanggal PK atau tanggal perjanjian kerjasamanya. Kita isi saja contoh seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian janji, nomor PK atau nomor perjanjian kerjasamanya. Kita isi saja contoh seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian nilai penjaminan atau nilai jaminannya. Kita isi saja contoh seperti ini. Selanjutnya kita isi di bagian janji pembiayaannya. Kita pilih di bagian sini. Kita pilih misalnya saya ingin memilih yang konvensional. Oke, kita klik. Nah, selesai. Setelah itu kita download filenya. Gimana caranya? Cara mendownload filenya gampang sekali. Kita masuk ke bagian file sebelah pojok kiri atas itu. Kita pilih download. Kita pilih yang Microsoft Excel. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, kita open filenya. Nah, selesai ya seperti ini, seperti yang ada di Google tadi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.